Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Safari Iman, pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi di dalam kalamnya menyampaikan 3 nasihat penting yang kemudian dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Nasaihul Ibad, dan kemudian dinukil kembali oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Apa 3 nasihat itu? Yang pertama, kata beliau, tuba liman tarokat dunya qabla an tatruka. Beruntung orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia ini meninggalkannya. Yang kedua, wabana kubrahu qabla ayyadkhula. Beruntung orang yang membangun kuburannya sebelum ia memasukinya. Dan yang ketiga, warda rabbahu qabla ayyalqahu. Beruntung orang yang ridho atas ketetapan Tuhannya dan menerima segala ketetapannya sebelum ia bertemu dengan Tuhannya. Hadirin pemirsa Safari Iman, Kompas TV dimanapun Anda berada, mari coba kita maknai satu persatu apa yang menjadi nasihat oleh Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Yang pertama, tuba liman tarokat dunya qabla an tatruka. Beruntung orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Artinya adalah apa? Dunia ini sifatnya sementara, akhirat sifatnya selamanya. Kalau kau kejar dunia, engkau tidak akan dapat. Sekalipun engkau dapat, tidak akan banyak. Sekalipun banyak, tidak akan berkah. Tapi kalau kita yang kejar akhirat, sudahlah dapat, sudahlah banyak, pasti berkah. Itulah perbedaannya antara dunia dengan akhirat. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada sisi kita hari ini adalah sebuah kesia-siaan belaka. Tapi apa yang kita serahkan kepada Allah adalah sesuatu yang akan menjadi kekal, yang akan menjadi milik kita. Itulah makna ad-dunya. Maka nasihat penting yang disampaikan oleh Nabi Muhammad di dalam sebuah hadis, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah di dunia ini seperti orang yang asing. Au abiri sabili, atau hiduplah seperti orang yang dalam keadaan perjalanan. Ia berhenti sejenak. Berhentinya sejenak itu adalah bentuk peristirahatan, lalu kemudian ia melanjutkan perjalanan. Begitulah dunia, tempat transit sebentar kita untuk mencari bekal amal kita. Kita akan berpulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini adalah sebuah perjalanan. Life is a journey. Hidup adalah sebuah perjalanan. Innalillah. Kita semua datang dari Allah dan akan berpulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mempersiapkan banyak hal. Jangan kita terlalu sibuk mengurusi dunia ini. Mari kita jadikan dunia ada berada dalam genggaman kita. Jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Karena orang-orang yang tidak mendapatkan kedamaian batin adalah mereka yang ketika memasukkan dunia di dalam hatinya. Maka dunia ini adalah sifatnya sebuah kerendahan. Seperti namanya ad-dunya, bermakna sesuatu yang rendah. Kebalikannya adalah al-ulya, sesuatu yang tinggi. Maka kita sering mendengar madrasah diniyah, madrasah yang rendah. Madrasah aliyah adalah madrasah yang tinggi. Maka segala yang kita dapatkan dari dunia ini pasti sifatnya rendah, hadirin. Maka oleh sebab itu, ayo kita jadikan dunia ini sebagai wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bekal kita akan berpulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Lihat fenomena Ramadan kemarin. Kita melihat pelajaran begitu luar biasa. Ada yang kita sebut sebagai mudik. Mudik adalah mereka yang pulang ke kampung halamannya. Lihat bagaimana bekal yang dipersiapkan. Lihat bagaimana kendaraan yang dipersiapkan. Tapi yang paling menarik, semakin mahal tiket yang dibeli, semakin ketat pula pemeriksaannya. Tapi yang paling menarik, lihat ketika proses pemeriksaan, yang diperiksa, yang kita bawa, semuanya diperiksa. Yang tersisa hanyalah tiket. Tiket itu adalah identitas diri kita.
Tiket itu adalah identitas diri kita. Maka begitupun kita pulang kepada Allah, kita akan diperiksa apa yang sudah kita bawa dari dunia ini. Semakin banyak yang kita ambil dari dunia, maka semakin ketat pemeriksaannya. Semakin banyak dan semakin mahal yang kita ambil, yang mungkin kita tidak pernah merasa cukup, maka hati-hati. Akan semakin banyak, akan semakin lama tempat penantiannya dan tempat pemeriksaannya. Apa yang kita bawa? Yang tersisa hanyalah identitas kehambaan. Kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang diingatkan, ayo jadi hamba Allah. Jangan jadi hamba kekuasaan, jangan jadi hamba jabatan, jangan jadi hamba uang. Kita sedang diingatkan dalam satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Safari Iman, pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, di dalam kalam Imam Ibnu Athaillah juga disampaikan, ad-dunya kulluha mazlumatun. Dunia ini sifatnya hanyalah sebuah kegelapan. Wa innama anaruha zuhurul haqqi. Sesungguhnya cahayanya yang menerangi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ra'al kaun, siapa yang melihat alam ini lalu tidak melihat Allah di dalamnya, tidak melihat Allah setelahnya atau sebelumnya, maka sungguh ia sudah disilaukan oleh benda-benda kilauan-kilauan dunia. Maka mari melihat bahwa dunia ini adalah tempat persinggahan semata. Maka mari kita melihat bahwa dunia ini hanyalah ada Allah di dalamnya. Kita sedang berada dalam skenario Allah. Kita diminta memilih. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita diberikan dua jalan, yaitu jalan fujur dan jalan takwa. Orang-orang yang memilih jalan fujur adalah mereka yang ujungnya adalah mendapatkan ketidakbaikan. Tetapi orang yang memiliki jalan takwa adalah mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo, jadikan dunia ini adalah nasihat yang penting dalam kehidupan kita, bahwa kita semata-mata bukan menjadi hamba dunia, tapi kita menjadi hamba Allah. Ada dua nasihat yang penting dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah nasihat yang berbicara. Yang kedua adalah nasihat yang diam. Nasihat yang berbicara adalah Al-Quran. Maka lihat, tidak ada sesuatu pun yang di dalam Al-Quran yang tidak diselesaikan segala permasalahan persoalan hidup. Semuanya diselesaikan oleh Al-Quran. Maka ayo, segala permasalahan kehidupan kita, dekati Al-Quran. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran adalah mereka yang mengawali kesuksesan hidupnya. Lihat, orang yang bersama dengan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Bukankah orang yang paling baik, katanya kata khair adalah mereka yang paling baik adalah mereka yang belajar Al-Quran lalu kemudian mengamalkannya. Lalu nasihat yang kedua adalah nasihat yang tidak berbicara. Itulah nasihat kematian. Kita tidak akan pernah tahu di mana kita akan wafat, di mana kita akan wafat, dan kapan kita akan wafat, dan sebab apa kita akan wafat. Maka oleh sebab itu, ayo kita persiapkan dengan bekal yang terbaik. Tinggalkan dunia ini, jadikan dunia hanyalah sekedar wasilah. Jangan masukkan ke dalam hati kita hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV.
Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka, kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam, live di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Jadilah bagian dari arus utama. Serap segala informasi yang paling mengundang atensi. Hanya yang utama, yang layak Anda percaya. Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Ikuti Berita Utama pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Banjirop masih merendam permukiman warga di Muara Angke, Jakarta Utara. Ulasan peristiwa penting terkini. Berbulan-bulan warga terendam air banjir. Akibatnya kereta api tidak bisa melintasi jalur itu. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Memasuki hari ketiga, sejumlah warga kini mulai terserang penyakit kulit. Apakah ini memang sudah diperhitungkan sebelumnya, baik itu BPBD dan juga PMK? Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Tingginya matahari pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV.
Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Pemirsa, Safari Iman dan Kompas TV dimanapun Anda berada. Nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi adalah wabana kubrahu qabla ayyadkhula. Beruntung orang yang membangun kuburannya sebelum ia memasuki kuburannya. Artinya adalah apa? Setelah kehidupan dunia ini selesai, kita akan memasuki tempat peristirahatan terakhir. Bukanlah begitu? Bukankah begitu kalamnya? Tempat peristirahatan terakhir. Tapi mohon maaf, berapa banyak orang yang memasuki ke alam kubur, tapi mereka tidak istirahat. Bahkan kemudian apa yang mereka rasakan? Yang mereka rasakan adalah an-naru yu'raduna ghudwa wa 'ashiyya. Mereka ditampakkan neraka pagi dan petang kepadanya. Apakah ini adalah tempat peristirahatan terakhir? Maka ini adalah nasihat kepada kita, bahwa sesungguhnya setelah kehidupan dunia ini kita akan transit yang namanya alam barzah. Maka ayo kita bangun kuburan kita. Al-Quran sudah menasihati kita, alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikanmu hatta zurtumul maqabir, sampai engkau masuk ke dalam kuburan. Maka ayo jadikan nasihat ini penting. Kita bangun kuburan kita. Tapi banyak orang yang kemudian salah paham tentang membangun kuburan. Ada orang yang kemudian membeli 1 petak, 2 petak, 3 petak kuburan, tanah kuburan yang dia persiapkan. Ketika ditanya, untuk apa engkau siapkan? Supaya saya nanti meninggal, saya dikuburkan di sini, anak saya di sini. Oh, dia tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah merahasiakan 3 hal yang saya sebutkan yang sebelumnya. Yang pertama adalah Allah merahasiakan di bumi mana kita wafat. Yang kedua, Allah merahasiakan kapan kita akan wafat. Yang ketiga, Allah merahasiakan sebab kapan kita wafat, sebab apa kita akan wafat. Maka oleh sebab itu, bukan tanahnya yang kita siapkan, tetapi amalnya yang kita siapkan untuk memasuki di dalamnya. Ada orang yang menganggap hidup ini bahwa setelah kehidupan ini sudah selesai. Tidak, sekali-kali tidak. Ada kehidupan yang selanjutnya, yaitu kehidupan alam barzah. Kita itu akan ditanya tentang perihal-perihal tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita kaitkan hidup kita dengan keimanan yang begitu luar biasa. Sebagaimana nasihatnya di dalam Al-Qur'an, Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Kita beriman kepada yang Maha Rahman, lalu kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita itu dipenuhi dengan keimanan yang sempurna dan keberpasrahan yang indah. Maka dengan mempersiapkan amal untuk masuk ke dalam kuburan itu begitu luar biasa. Amal-amal yang kita persiapkan bisa dengan membangun masjid, bisa dengan membahagiakan anak yatim, bisa dengan membahagiakan orang-orang miskin. Lihat berapa banyak masjid-masjid yang bangunannya kokoh, tapi ternyata orang-orang yang menginfakkan hartanya di dalam masjid itu mereka sudah wafat. Tapi perhatikan, ketika masjidnya dipakai untuk beribadah, mengalir pahalanya ke alam kuburan. Sehingga dengan itulah yang disebutkan sebagai amal-amal jariyah atau sedekah-sedekah jariyah yang terus mengalir kepadanya. Orangnya boleh terkubur di dalam tanah, tapi amalnya akan terus mengalir kepadanya. Itulah amal-amal yang harus kita persiapkan untuk memasuki ke alam kuburan.
Sahabat Sabari Iman, pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Yang terakhir, yang ketiga adalah pesan Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, yaitu adalah warda rabbahu qabla ayyalqahu, adalah mereka yang ridho atas ketetapan Tuhannya sebelum ia bertemu dengan Tuhannya. Bukankah ujung kehidupan ini adalah yang kita cari adalah keridhaan Allah? Apa gunanya kita hidup kalau Allah tidak ridho? Apa gunanya kita banyak harta, punya jabatan, punya pangkat, punya kekuasaan, kalau Allah tidak ridho dengan kehidupan kita? Maka oleh sebab itu yang kita cari adalah keridhaan Allah. Maka ayatnya sering kita dengar, doanya pun sering kita baca, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Keridhaan Allah itulah penting sekali, yang menjadi rujukan penting dalam kehidupan kita, bahwa sebenar-benarnya tujuan kita hidup adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita tanamkan ke dalam hati kita, bukan ridho manusia, tapi yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mendapatkan keridhaan itu adalah mereka yang masuk khasyah di dalam hatinya. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-8. Radiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyya rabbah. Orang yang diridhoi oleh Allah itu adalah mereka yang sudah khasyah, sudah sampai pada tahap khusyuk, menyerahkan semuanya, tujuannya, amal ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para as-sabiqunal awwalun, mereka disebutkan sebagai radhiyallahu an. Mereka adalah orang-orang yang diberikan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang ketika sudah mendapatkan keridhaan oleh Allah, pasti hatinya tenang, damai kolbunya. Hatinya akan senantiasa menjadi sesuatu yang diberikan sakinah oleh Allah, ketenangan dalam kehidupannya. Panggilannya pun ketika wafat dipanggil dalam keadaan yang terbaik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Duhai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah, ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu karena Tuhanmu sudah ridho terhadap. Wadkhuli fi ibadi, masuklah bagian daripada hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah dalam surga yang aku janjikan. Maka semoga kita menjadi bagian-bagian orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu semoga amal-amal ibadah kita menjadi amal yang terbaik dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja 3 nasihat penting, semoga membawa hikmah dalam kehidupan kita dan semoga menjadi pelajaran penting untuk mengarungi kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah
dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka, kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam. Live di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang. Live di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Jadilah bagian dari arus utama. Serap segala informasi yang paling mengundang atensi. Hanya yang utama, yang layak Anda percaya. Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Ikuti Berita Utama pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Banjirop masih merendam permukiman warga di Muara Angke, Jakarta Utara. Ulasan peristiwa penting terkini. Berbulan-bulan warga terendam air banjir. Akibatnya kereta api tidak bisa melintasi jalur itu. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Memasuki hari ketiga, sejumlah warga kini mulai terserang penyakit kulit. Apakah ini memang sudah diperhitungkan sebelumnya, baik itu BPBD dan juga PMK? Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Tingginya matahari pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang, live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV.